Jadi kenapa kedua hal tersebut berbahaya? Di mana korupsi sendiri itu adalah merugikan negara. Nah, di mana salah satu efek atau efek yang menjadi berkepanjangan adalah pelayanan publik dari para pejabat atau pengabdi rakyat itu menjadi jelek. Dan untuk kolusi sendiri itu pastinya membunuh persaingan bisnis atau membunuh persaingan yang sehat menjadi tidak sehat, dan bisa saja terjadi pilih kasih dalam sebuah sistem. Dampaknya sendiri memang kita seringkali mengetahui jalanan rusak karena memang dana tidak tersalurkan dengan benar, pendidikan kualitasnya mengalami penurunan. Selanjutnya beberapa proyek mangkrak itu sering terjadi di Indonesia, di mana saat ini memang kebanyakan atau sebagian besar orang jujur itu sudah mulai tersisih. Nah, contoh ya memang sudah saya sebutkan itu memang beberapa contoh yang ada di kehidupan nyata, di mana salah satu contoh lagi adalah proyek fiktif, proyek yang sengaja diadakan meskipun ini sifatnya fiktif dan tidak nyata, di mana pengangkatan jabatan atas dalam tanda kutip orang dalam itu masih sering terjadi, dan memenangkan tender palsu atau perusahaan bayangan, di mana ini pasti sering-sering terjadi di badan-badan atau sebuah proyek yang ada di negara kita. Nah, dari beberapa kasus yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin ada beberapa solusi yang bisa kita tanamkan sejak dini, di mana yaitu adalah pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini bisa kita tanamkan mulai dari kecil, di mana ini kita tujukan bagi anak-anak yang usianya memang usia-usia masih belajar dan dalam tahap perkembangan yang maksimal, yaitu mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Kemudian transparansi anggaran itu pasti sangat diperlukan, atau akses publik. Nah, di mana publik ini seharusnya mereka bisa, atau kita sebagai masyarakat bisa mengakses dan mengetahui kemana saja anggaran yang sudah dikeluarkan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi, baik dari kalangan RT RW mulai dari desa sampai ke kecamatan dan kabupaten hingga seterusnya.